Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap dalam keadaan baik, sehat, dan pastinya semangat dalam belajar. Berjumpa lagi dengan saya, Ibu Lia Rizky, dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Di video kali ini kita akan membahas tentang mengapresiasi dan mengkreasi fabel. Mengenali ciri fabel. Kompetensi dasar 3.11 mengidentifikasi informasi tentang fabel atau legenda daerah setempat yang dibaca dan didengar. Indikator yang pertama, menyimpulkan ciri unsur cerita fabel pada teks yang dibaca atau didengar. Yang kedua, mendaftar kata atau kalimat sebagai ciri cerita fabel pada teks yang dibaca atau didengar. Apakah kalian pernah membaca ramuan penyihir yang tertukar? Ketika jago tak bisa berkokok, semut dan belalang, cerita si lebah, atau keong juara lari. Nah, itu semua merupakan cerita fabel. Jadi apa yang dimaksud dengan fabel? Pengertian fabel. Secara etimologis, fabel berasal dari bahasa Latin fabulat. Cerita fabel merupakan cerita tentang kehidupan binatang yang berperilaku menyerupai manusia. Fabel termasuk jenis cerita fiksi, bukan kisah tentang kehidupan nyata. Cerita fabel sering disebut cerita moral karena pesan yang ada di dalam cerita fabel berkaitan erat dengan moral. Ciri-ciri fabel yang pertama, fabel mengambil tokoh para binatang. Yang kedua, watak tokoh para binatang digambarkan ada yang baik dan ada yang buruk, seperti watak manusia. Yang ketiga, tokoh para binatang bisa berbicara seperti manusia. Yang keempat, cerita memiliki rangkaian peristiwa yang menunjukkan kejadian sebab akibat diurutkan dari awal sampai akhir. Yang kelima, fabel menggunakan latar alam, bisa hutan, sungai, kolam, dan lain-lain. Yang keenam, ciri bahasa yang digunakan yang pertama, kalimat naratif atau peristiwa. Contohnya, kata mendatangi ikan yang sedang kehujanan. Semut menyimpan makanan di lubang. Yang B, kalimat langsung yang berupa dialog para tokoh. Yang ketiga, menggunakan kata sehari-hari dalam situasi formal atau bahasa percakapan. Unsur-unsur fabel. Yang pertama, tema. Tema adalah ide pokok atau inti cerita. Yang kedua, tokoh adalah pemeran dalam cerita. Tokoh itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, tokoh protagonis atau baik. Yang kedua, tokoh antagonis atau jahat. Yang ketiga, tokoh tritagonis atau penengah. Yang keempat, tokoh figuran atau pemeran pembantu. Yang ketiga, ada penokohan. Penokohan adalah sifat, karakter, atau watak yang dimiliki tokoh. Yang keempat, ada latar. Latar itu meliputi latar tempat,
waktu, suasana dalam cerita. Yang kelima, alur. Alur adalah jalannya cerita. Alur itu dibagi menjadi 3. Ada alur maju, adalah masa kini ke masa yang akan datang. Yang kedua, alur mundur adalah masa kini ke masa lalu. Yang ketiga, alur campuran adalah gabungan dari alur maju dan alur mundur. Yang keenam, sudut pandang. Sudut pandang adalah gaya pengarang dalam bercerita. Bisa dari sudut pandang orang pertama menggunakan aku atau saya, dan sudut pandang orang ketiga menggunakan nama tokoh atau dia, ia, mereka. Yang ketujuh, ada amanat. Amanat adalah pesan yang disampaikan oleh pengarang, bisa berupa amanat tersurat atau tersirat. Makna tersurat adalah makna yang mudah dipahami dari sebuah teks karena makna tersebut terdapat atau dituliskan dalam teks tersebut. Sedangkan makna tersirat adalah makna yang tidak disampaikan secara terbuka dari sebuah teks. Mengidentifikasi jenis fabel. Ditinjau dari pemberian watak dan latarnya. Yang pertama, ada fabel alami adalah menggunakan watak tokoh binatang seperti pada kondisi alam nyata. Misalnya, kura-kura, lamban, singa itu buas dan ganas. Menggunakan alam sebagai latar. Misalnya ada di hutan, sungai, kolam, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, fabel adaptasi. Fabel adaptasi adalah fabel yang memberikan watak tokoh dengan mengubah watak aslinya pada dunia nyata dan menggunakan tempat-tempat lain sebagai latar, bisa di rumah atau di jalan raya. Misalnya, landak yang pemalu berulang tahun di rumah makan. Ditinjau dari kemunculan pesan, ada 2. Yang pertama, jenis fabel dengan koda. Alur fabel dimulai dari pengenalan, mulai munculnya masalah, kemudian masalah memuncak, dan ditutup dengan pemecahan masalah dengan pesan-pesan eksplisit. Sedangkan jenis fabel tanpa koda itu sebaliknya, tidak memberikan secara eksplisit pesan pengarang di akhir cerita. Eksplisit adalah penyampaian secara langsung di mana isi dan pesan yang disampaikan oleh penulis dapat dipahami secara langsung. Nah, struktur teks fabel. Seperti jenis teks lainnya, teks fabel memiliki struktur dan ciri-cirinya tersendiri. Namun, sebelum itu, apakah kamu sudah mengetahui apa itu teks fabel? Secara garis besar, teks fabel adalah cerita pendek yang menggambarkan watak manusia yang diibaratkan sebagai binatang. Tokoh-tokoh teks fabel biasanya memiliki karakter yang berbeda-beda. Selain itu, karena biasanya teks fabel ditunjukkan kepada anak-anak, maka pemilihan kata yang digunakan adalah kata yang mudah dipahami dan terdiri atas kalimat-kalimat pendek. Penuturan setiap kalimat pun disusun secara jelas dan lugas, sehingga mudah dimengerti oleh anak-anak. Setiap teks
pasti terdiri atas sebuah struktur. Begitu pula dengan teks fabel. Struktur fabel terdiri atas yang pertama orientasi, yang kedua komplikasi, yang ketiga resolusi, dan yang terakhir koda. Agar lebih memahami struktur teks fabel, berikut penjelasan lengkapnya. Yang pertama, orientasi. Orientasi adalah bagian awal dari suatu cerita. Orientasi terdiri dari pengenalan tokoh, latar tempat, latar waktu, dan deskripsi awal mula konflik. Yang kedua, komplikasi. Komplikasi adalah konflik atau permasalahan antara satu tokoh dengan tokoh lainnya. Komplikasi biasanya dimulai dari munculnya masalah, sehingga masalah tersebut mencapai komplikasi atau klimaks. Dalam teks fabel, biasanya konflik muncul dari kepribadian tokoh. Yang ketiga, ada resolusi. Penyelesaian dari konflik atau permasalahan yang sebelumnya terjadi di bagian komplikasi. Yang keempat, ada koda. Koda adalah nilai moral yang diungkapkan pengarang dalam cerita atau perubahan sikap yang diharapkan pada akhir cerita. Itu dia ulasan mengenai pengertian fabel, ciri-ciri fabel, unsur-unsur fabel, jenis-jenis fabel, dan struktur teks fabel. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kalian dan menambah wawasan kalian. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.